Saat sampai di kafe merah, mataku menangkap wajah 3 orang yang tak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Mas Romi, Tari dan Rani. Ku kepalkan kedua tanganku. Dadaku naik turun. Aku merasakan pasukan oksigen yang kurang karena dadaku terasa sesak. Bahagia banget sepertinya, sampai lupa dengan yang ada di rumah. Ku hampiri mereka dan duduk di sebelah Mas Romi. Sayang, ini itu tadi Mas mau ngajak kamu juga, tapi kamu melarang Mas masuk ke kamar. Dan akhirnya Mas nggak jadi ngajak kamu. Oh, sepertinya belanjaan kalian banyak banget ya. Ya jelaslah banyak. Ini akan untuk persiapan pernikahan aku sama Mas Romi. Iya kan sayang? Ternyata Tari ada nyali juga. Untuk menyambung perkataanku, kulirik ke arah Mas Romi. Dia hanya diam dan tak ada niat untuk menjawab pertanyaan Tari. Ngapain harus belanja sebanyak ini, Mas? Kalau kamu hanya menikahinya untuk mendapatkan anak yang biasa saja, Mas, dan sederhana saja. Sayangkan kalau belanja banyak, begitu dia hamil dan melahirkan, anaknya kita ambil dan kamu ceraikan dia. Yang ada kita yang rugi, Mas. Ku pancing emosi Tari, biar dia marah dan menarik perhatian pengunjung yang ada. Maksudnya apa, Mas? Ucap Tari dengan teriakan yang langsung membuat para pengunjung memperhatikan kami. Jangan percaya sama dia, Mbak Tari. Dia hanya mengada-ngada. Biar hubungan Mbak Tari sama Mas Romi jadi hancur. Dengan begitu dia bisa tetap menjadi istrinya Mas Romi. Ternyata Rani merupakan calon adik ipar yang baik buat Tari, karena dia berusaha membela Tari. Kalian berdua gak percaya? Aku menaikkan sebelah alisku. Ya, gak percaya. Dilihat dari manapun, Mbak Tari lebih baik dari kamu. Rani terus membela sang calon kakak ipar. Oke lah kalau begitu, Mas, silahkan sampaikan pada mereka bahwa apa yang aku katakan ini merupakan kalimat yang selalu kamu katakan padaku setiap malam, agar aku tak menuntut cerai darimu. Ku tatap lekat wajah yang masih kucintai, walaupun rasa cinta itu sudah mulai berkurang. Rani dan Tari langsung melihat ke arah Mas Romi. Mereka menunggu jawaban yang akan diberikan. Aku berharap Mas Romi mau berkata yang jujur. Jika dia jujur, maka aku akan memikir kembali tentang menuntut cerai darinya. Citra sayang, Mas tahu kamu tidak terima dengan pilihan Mas untuk menikah lagi. Tapi tolong jangan fitnah Mas sekecil ini. Hatiku sakit, sangat sakit. Aku berharap kamu jujur, Mas, tapi kamu malah menuduh aku memfitnahmu. Kulihat ke arah Rani dan Tari. Mereka melihatku dengan senyum mengejek, seakan mereka berkata bahwa merekalah pemenangnya. Terima kasih, Mas. Jawabanmu semakin membuatku yakin dalam mengambil keputusan. Maksud kamu apa? Kamu tahu maksudku, Mas. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki untuk keluar. Tapi tanganku langsung dipegang oleh Mas Reno. Jangan pulang, ayo kita makan. Setelah makan kita bersama-sama pergi untuk mengecek persiapan pernikahan kami. Mas Romi meminta dengan nada memohon, tapi aku tak peduli. Maaf, Mas, aku bukan batu yang tidak punya hati. Biarkan saja, Mas. Ngapain sih ngajak dia? Tari tidak setuju dengan permintaan Mas Romi padaku. Iya, Mas, gak usah diajak. Yang ada nanti malu-maluin. Seleranya kan kampung, Mas. Rani pun tidak setuju. Tanpa menunggu perkataan yang akan keluar dari mulut mereka lagi, aku langsung pergi. Aku melangkah keluar dengan air mata yang membasahi pipi ini. Sambil menangis aku duduk di pinggir jalan. Aku meratapi akan nasib ini. Tiba-tiba ada yang menghapus air mataku ini.
Saat aku melihat ternyata ayah mertua yang melakukannya, aku langsung memeluk ayah mertua dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa nyaman saat tangan kekar itu balas memelukku. Aku meminta ayah mertua untuk membawaku ke hotel. Aku ingin bermalam di sana. Aku tidak ingin pulang. Aku tak mau melihat wajah Mas Romi. Bagaimana Mas Seno bisa menemukanku di pinggir jalan? Ku tatap ayah mertuaku dan bertanya, setelah kami ada di dalam kamar hotel. Saat kau menghampiri mereka bertiga, saat itulah aku masuk ke dalam kafe. Aku ingin menghampiri kalian, tapi aku takut kau marah. Jadi Mas Seno melihat semuanya? Ya, aku melihat semuanya. Bahkan saat kau berjalan sambil menangis dan duduk di pinggir jalan, aku tak langsung menghampirimu, karena aku yakin kau butuh waktu untuk sendiri dulu. Terima kasih selalu ada untukku. Itu semua karena aku mencintaimu. Pulanglah Mas, aku ingin sendiri. Aku tak akan pulang. Aku akan menemanimu di sini. Aku tak berbuat apa-apa. Aku hanya akan duduk dan menemanimu saja. Hening, kami larut dalam pikiran masing-masing. Aku memikirkan kembali, seandainya waktu itu kami tetap tinggal di apartemen, mungkin keadaannya takkan seperti ini. Mungkin rumah tangga kami masih aman dan selalu dalam keadaan bahagia. Mungkin aku tak akan menjadi wanita pendendam yang rela melakukan segala cara agar dendamku terbalaskan. Ter. HP ayah mertua berdering, tanda ada panggilan masuk. Aku yakin itu panggilan dari ibu mertua, karena aku mendengar ayah mengatakan takkan pulang, karena ada hal mendesak yang tak bisa ditinggalkan. Aku pun teringat dengan HP-ku. Aku langsung mengambil HP dari dalam tas dan melihatnya. Ada puluhan kali telepon dari Mas Romi dan ratusan pesan yang dia kirim. Tak ada niat sedikit pun untuk membaca, apalagi membalas pesan tersebut. Aku langsung menghapus semua pesannya karena tak ada rasa penasaran tentang isi pesan itu. Kulihat ayah mertua serius dengan HP-nya. Aku langsung menghampiri dan duduk di sampingnya. Aku melihat dia dengan senyum yang mengembang, dan dia pun langsung memelukku. Maaf Mas, tadi aku gak sengaja mendengar pertengkaran Mas dan Mama. Aku memulai percakapan kami. Gak apa-apa kok sayang. Apa benar Mas tidak pernah mencintai Mama dan tidak pernah menyentuh Mama selama ini? Ayah mertua langsung melepaskan pelukannya. Ditatapnya aku dengan lekat. Maksud kamu? Tadi aku mendengar ibu sendiri yang mengatakannya, Mas. Dengan helaan napas yang dalam, Mas Romi kembali menatapku. Itu benar, tapi Mas mohon jangan ada yang tahu. Aku syok mendengar perkataan ayah mertua. Itu artinya Mas Romi dan Rani bukanlah anak ayah mertua. Jadi Mas Romi dan Rani itu... Aku tak melanjutkan kalimatku lagi. Iya, mereka bukan anak kandung kami. Mereka anak yang kami angkat. Tapi kami sangat menyayangi mereka seperti anak kandung kami. Kamu lihat sendiri kan, bahkan tidak ada yang tahu tentang status mereka sampai saat ini. Mas harap kamu bisa menyembunyikan ini dari Romi dan Rani. Baiklah Mas, ucapku sambil tersenyum. Bahkan ayah mertua tidak mau menyentuh ibu mertua. Tapi kenapa ayah mertua mau menyentuhku? Bersambung.